أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي بيده جعل فيه السماء بروجا وجعل فيه سراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak Ibu, para orang-orang tua kami yang kami muliakan, siugianya pagi hari yang penuh berkah ini di hari Ahad pekan terakhir Ramadan yang memberikan tausiah ta'lim kepada kita, guru kita Abu Yang Haji Abdul Razak Khalifah Ali. Tapi berhubungan beliau pulang kampung rupanya, semalam di telepon sudah duluan aku mudik, takut nanti tak bisa mudik kata beliau. Jadi beliau sudah pulang kampung rupanya sekitar mungkin 3-4 hari yang lalu. Makanya oleh sebab itu maafkan dari kita tentang hal yang demikian. Tapi insyaallah niat kita dari rumah untuk mendengarkan ta'lim sesuai yang terjadwal. Yang akan menyampaikan adalah Haji Abdul Razak Khalifah Ali. InsyaAllah niat kita itu sudah kesampaian. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita insyaallah berdiskusi, bermuhasabah diri, terlebih khusus di penghujung akhir Ramadan ini. Alhamdulillah, kesyukuran yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah dan masih diberikan kepada kita. Terlebih khusus sudah masuk kepada hari yang ke-27. Tentunya sebagai perhatian besar kita Bapak Ibu rahimakumullah, masih ada lagi 3 hari lagi ke depan. Setelah habis 3 hari lagi ke depan, Ramadan akan kembali ke hadirat Tuhannya dan akan membawa seluruh kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Makanya dari situ Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul pernah mengingatkan kepada kita, Rogima ampur rojulun, seorang itu akan merugi iza adaraka Ramadan, apabila ia hidup di Ramadan sampai umurnya ke Ramadan, sehat walafiat di Ramadan, tapi sayang Ramadan berakhir kembali kepada Tuhannya, tapi sayang hamba Allah itu belum terampuni dosanya. Belum terampuni dosa kita, Ramadan akan kembali kepada Allah. Yang pasti insya Allah tahun depan Ramadan akan datang. Yang jadi masalah adalah kita enggak ada jaminan untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan. Makanya paling tidak di akhir Ramadan ini senantiasa kita bermunajat kepada Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, rahmati, berkahi kami pada bulan Ramadan tahun ini, dan kami mohon sampaikan umur kami ke Ramadan tahun yang akan datang. Ini sudah sering kita ucapkan di penghujung akhir Ramadan, karena kita tentu merasa belum semaksimal mungkin kita lakukan ibadah pengabdian kita kepada Allah khusus di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, orang-orang tua kami rahimakumullah, insyaallah masih ada lebih kurang 3 hari lagi. Insyaallah dalam jangka 3 hari ini mari kembali sama-sama kita maksimalkan. Rasul dan sahabat-sahabatnya sangat perhatian betul terhadap Ramadan apabila sudah sampai ke 10 akhir itu. Jadi jangan terbalik kita malah awal Ramadan yang semangat. Awal Ramadan masjid di mana-mana tumpah ruah. Masjid tak mampu menampung jamaah. Pada ketika di akhir Ramadan, alhamdulillah sofnya pun maju tak gentar. Maju begitu.
Di mana-mana memang begitu. Kita lihat masjid, semakin akhir Ramadan, antusias kita untuk ibadah semakin berkurang. Padahal seharusnya kata Rasul, di penghujung akhir Ramadan itu, di situ kita harus lebih bersemangat. Yang insya Allah terlebih khususnya Qiyamul Lail tadi malam sudah kita lakukan bersama dengan guru kita Dr. Haji Muhammad Soleh Daulay MA, yang insya Allah dirangkai dengan zikir. Memang pagi hari ini pagi yang kurang serba karena mungkin kita sudah bangun jam 2 dini hari tadi, sampai sekarang sudah mulai ngantuk dibuatnya. Tapi insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, berkat yang namanya rasa keimanan yang luar biasa, kita mampu melakukan ibadah itu, meninggalkan aktivitas mengganggu sejenak waktu istirahat tidur kita. Tapi insya Allah habis Ramadan nanti bisa kita tidur lagi bersenang-senang. Khusus Ramadan ini ya, kita curahkan perhatian kita, waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua aku rahimakumullah, salawat dan salam ke junjungan besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ketua bidang peribadatan memberitahukan kepada saya untuk menggantikan pengajian pada pagi hari ini. Saya sampai bilang, carilah ustaz yang lain. Aku tak tahu aku lagi apa yang mau sampaikan. Aku bilang, sudah mendadak kali waktunya, apapun jadi dah, kata beliau. Ternyata tadi malam diwakilkan kepada saya, buatlah dulu judulnya iman yang tergadai. Dalam hati saya, iman yang tergadai masalahnya penggadaian syariah atau tidak. Ya, iman yang tergadai. Berbicara masalah iman Bapak Ibu rahimakumullah, iman adalah salah satu faktor penentu di dalam kebahagiaan seorang hamba Allah fid dunya wal akhirah. Untuk lebih jelasnya kita bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang tercantum dalam kitab hadis Arba'in, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu, daripada Umar radhiyallahu anhu qol, berkata ia, bainahuma nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin izattala alaihi rajulun syadidun baya'u thiyab. Suatu ketika kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang, ya, seorang laki-laki memakai pakaian yang serba putih, syadidus sawadi sya'ri, ya, bersengatan hitam rambutnya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada nampak bekas tempat ataupun orang yang musafir. Bajunya bersih putih, tidak ada debu di bajunya, tidak ada bentuk orang itu adalah orang yang berjalan musafir yang jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada satu pun di antara kami yang hadir itu yang mengenal tamu Rasul itu siapa. Di antara sahabat-sahabat yang banyak yang hadir di majelis itu, enggak ada yang kenal siapa orang yang datang. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatihi wa wada'a kaffaihi ila fakhizaihi, sehingga ia duduk di hadapan Rasul. Saking dekatnya duduknya di hadapan Rasul, lututnya dengan lutut Rasul bersentuhan. Rukbatayhi ila rukbatihi, lututnya orang yang datang ini bertemu dengan lututnya Rasul. Kemudian ia meletakkan tangannya ala fakhizai, di atas pahanya. Ini artinya orang yang datang, orang yang sudah kenal dekat dengan Rasul, orang yang sudah biasa bertemu dengan Rasul. Karena kalau biasanya tak akrab, kita jaga jarak. Jangankan yang tak akrab, yang akrab sekalipun saat sekarang ini jaga jarak. Awak jauh sikit sana, nanti datang si corona bin covid, katanya begitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, sahabat heran, ini siapa yang datang kok kenal betul dengan Rasul, sampai-sampai tempat duduknya, lututnya dengan lutut Rasul bersentuhan, dan ia letakkan tangannya di atas pahanya, fakhizaihi. Kemudian selanjutnya waqala, dan berkata ia yang datang itu berkata, pemuda yang baju putih, rambutnya sangat hitam, bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, terangkan kepadaku, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu menjawab,
al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa taqaddimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tuhijjil baiti in istata'a ilaihi sabila. Maka Rasul mengatakan bahwasanya Islam itu dimulai dengan pengakuan dua kalimat syahadat, kemudian sesudah bersyahadat salatlah, kemudian sesudah salat berzakat, berpuasa dan melakukan ibadah haji bagi kita yang sudah mampu. Qala, berkata orang yang bertanya itu, sadaqta, benar kali jawabanmu. Dia yang bertanya, dia yang mengoreksi jawabannya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun heran kepada orang itu. Dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Seolah-olah pertanyaannya itu pertanyaan ngetes Rasul. Dapat Rasul enggak kalau saya tanyakan? Begitu menurut para sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sesudah dikatakannya sadaqta, benar kali jawabannya. Qala, berkata orang yang datang itu, fa akhbirni 'anil iman. Ceritakan kepada aku apa itu iman. Iman itu apa? Jawab Rasul, qala an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Iman itu percaya dengan Allah, percaya malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan percaya kepada ketentuan Allah, baik dia itu yang menyenangkan ataupun takdir itu yang tidak menyenangkan, baik takdir hidup itu yang baik ataupun takdir hidup itu yang buruk, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertanya mengatakan, sadaqta, benar jawabanmu, ya, benar jawabanmu. Kemudian yang ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Ceritakan kepada saya ihsan. Qala, berkata Rasul, bersabda Rasul, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Bahwasanya kamu menyembah Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah itu di hadapanmu. Pada ketika kamu tidak bisa melihat Allah itu di hadapanmu, maka pastikan Allah itu senantiasa melihatmu, mengawasimu. Qala, berkata iya, sadaqta, benar jawabanmu. Kemudian yang terakhir pertanyaannya adalah fa akhbirni 'anis saah. Kapan kiamat itu terjadi? Kapan penghancuran dunia terjadi? Qala, Rasul bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Pertanyaan yang terakhir ini tidak lebih tahu saya yang ditanya ketimbang orang yang bertanya. Bahasa sederhananya, kamu lebih tahu itu kapan hari kiamat ketimbang saya. Kemudian orang yang bertanya itu melanjutkan, fa akhbirni an amaratiha. Terangkan kepadaku apa tanda-tanda kiamat itu kalau mau datang. Qala, berkata Rasul, bersabda Rasul, antalidal amatu rabbataha wa antarul khufatal uratal aliyat ri'atis syati yatatawwaluna fil bunyan. Bahwasanya kelak kamu akan lihat seorang budak akan melahirkan tuan majikannya. Ada seorang budak melahirkan tuannya, melahirkan majikannya. Kemudian kamu melihat banyak orang telanjang kakinya berjalan tidak punya alas kaki, orang miskin, yatatawwaluna fil bunyan, tetapi mereka saling berlomba-lomba untuk kemegahan, berlomba-lomba untuk saling membangun, meninggikan bangunannya masing-masing. Summan tolako falabithu maliya. Kemudian orang itu pun pergi meninggalkan kami tanpa ada mengucapkan kata-kata kepada yang hadir itu. Summa qala ya Umar. Kemudian Rasul bersabda, wahai Umar, atadari minas sa'il, tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Jawab Umar, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang Maha mengetahui. Fa innahu Jibril. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rasul berkata, orang yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Datang dia untuk mengajari kamu terhadap agama kamu.
Ternyata pemuda tamu yang datang waktu itu adalah malaikat Jibril. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, setiap Jibril itu datang menjumpai Rasul tidak senantiasa memiliki wajah dan rupa yang sama. Kalau rupanya itu juga, mungkin sahabat yang lain kenal. Pekan lalu sudah datang Jibril, ini datang lagi dia. Ternyata sahabat tidak kenal. Bahkan Rasul SAW pada ketika turun malaikat Jibril yang kedua, Rasul itu takut, lari dia. Kenapa? Karena beda bentuknya. Waktu turun di Gua Hira menurunkan wahyu pertama Iqra dengan yang kedua. Saking takutnya Rasul, pada ketika turun yang kedua kalinya, Rasul lari ke rumahnya, diambilnya selimutnya, berselimut Rasul itu. Jadi kebiasaan baginda Rasul yang mulia, kalau dia merasa tidak enak perasaannya, ada rasa was-was, Rasul akan pulang ke rumahnya, kemudian dia berselimut. Sama kasus beliau pada ketika Rasul pulang dari Gua Hira, dijumpai oleh malaikat Jibril pertama kali. Sampai di rumahnya dia meminta kepada istrinya supaya beliau diselimutin. Kali kemudian lagi datang Jibril, Rasul pun lari dan dia berselimut. Akhirnya, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi datangnya malaikat Jibril pada ketika itu adalah untuk memberitahukan tentang agama kalian, kata Rasul kepada umat. Ya, jadi kemuliaan yang luar biasa di dalam hadis ini adalah salah satunya penjelasan tentang bahwa di situ dikatakan tentang amalan zahir. Apa itu amalan zahir? Itulah yang dikatakan Islam. Kalau rukun Islam sebagai amalan zahir kita, semua orang tahu. Ada orang yang mau mu'allab, diumumkan di masjid, satu komplek datang menyaksikannya. Amalan zahir telah terlaksana satu. Pada ketika kita solat, dikumandangkan setiap waktu, semua orang melihat kita melakukan ibadah solat, itu adalah amalan zahir. Kemudian yang ketiga, kita ada kemampuan dilebihkan harta kita, sudah cukup nisabnya, ya, sampai kepada haulnya, nisabnya ukuran zakatnya, haulnya masa tenggang simpannya 1 tahun, maka orang pun tahu kita berzakat. Kemudian yang keempat, puasa, orang tahu kita berpuasa. Dan haji, satu kampung juga mengantarkannya, diajarkan lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Semua orang tahu. Artinya amalan secara zahiriyah itulah yang pertama, kategori Islam. Kemudian yang kedua adalah iman. Iman adalah amalan batiniah kita. Karena iman itu tersembunyi Bapak, nggak bisa dilihat. Iman hanya perasaan kita, keyakinan kita kepada Allah. Makanya paling tidak rukun syahadat itu dijelaskan oleh para guru-guru kita adalah iqrarum bil lisan, ucapkan dengan lisan. Sesudah diucapkan dengan lisan adalah tasdiqum bil qaul, benarkan sungguh-sungguh dengan hati. Yang ketiga, wa af'alu bil arkan, amalkan, buktikan syahadat itu dengan melakukan amilus sholihat, perbuatan yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah, iman adalah bahagian daripada amal batiniah kita. Iman kepada Allah, Allah itu tidak nampak. Iman kepada malaikat, malaikat itu tak kelihatan. Iman kepada Rasul, Rasul tak berjumpa lagi dengan kita. Iman kepada kitab, alhamdulillah masih bisa kita baca sekarang. Iman kepada akhir-akhir belum sampai waktunya. Iman kepada qada dan qadar sebagai pelengkap rukun iman adalah bahagian daripada keyakinan kita, amalan batiniah kita. Makanya orang yang sudah mengamalkan rukun Islam yang 5 itu dikategorikanlah dia orang-orang yang muslim. Kemudian yang kedua, pada ketika dia sudah mampu mengamalkan tentang amalan batiniahnya, ya, iman dikategorikan dengan panggilan mukmin. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan, menyembah kepada Allah, pengawasan. Ini salah satu ibadah Ramadan, puasa ini Allah berikan kepada kita, perintahkan kepada kita dalam rangka membentuk pribadi yang takwa. Tujuan tertinggi daripada ibadah yang kita lakukan selama Ramadan adalah takwa, bukan mukmin. Takwa predikat tertinggi.
Karena pada ketika kita mampu melakukan ibadah itu, merasa diawasi terus menerus kita, maka insya Allah ibadahnya akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai apa yang disyariatkan. Maka orang-orang yang melakukan kebaikan ataupun kategori ihsan dikategorikan dengan muhsinin, orang-orang muhsinin. Jangankan yang haram kita jaga, yang halal pun mampu nafsu kita untuk mengendalikannya. Makanan yang lezat di siang Ramadan, minuman yang segar di siang Ramadan itu halal. Halal. Cuman walaupun dia halal, karena perintah Allah jangan disentuh, mampu kita mengendalikannya. Bagaimana nanti setelah Ramadan selesai? Apakah masih ada rasa ihsan itu dalam kehidupan kita? Merasa pengawasan yang luar biasa. Insya Allah di bulan Ramadan orang sangat khawatir untuk berbohong. Di bulan Ramadan orang sangat berhati-hati dan takut untuk menipu, mengambil hak orang lain, takut betul dilakukan di Ramadan. Kenapa? Yakin dia Allah mengawasinya. Daripada ketika habis Ramadan, seolah-olah Allah itu hanya mampu melihat hambanya pada Ramadan, di lain Ramadan seolah-olah Allah itu buta, tak mengetahuinya. Karena ternyata pada ketika selesai Ramadan, pengawasan keyakinan kita terhadap ihsan itu sangat jauh berkurang dari kehidupan kita. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi inilah yang 3 hal yang sangat luar biasa dalam pelajaran yang bisa diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu tentang sendi-sendi kita beragama. Ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sejauh mana dikategorikan iman itu? Kapankah iman itu bisa kita katakan masih kategori orang yang mukmin, dan kapan pula iman itu bisa dikategorikan bahwasanya sudah tergadai dengan bahasa judul yang diberikan kepada kami? Maka oleh sebab itu rahimakumullah, yang pertama, apa yang hendak kita lakukan untuk bisa, kalaupun bahasanya gadai tadi, maunya iman itu tergadai dengan kebaikan, bukan tergadai dengan keburukan. Salah satunya Allah berfirman di dalam surah As-Saffat dimulai dari ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian tunjukkan tentang perniagaan, tentang penjual belian, tunjikum min adzabin alim, yang kalian beruntung pada ketika kalian lakukan itu, min adzabin alim, dan kalian terlepas, terbebas daripada azab yang sangat pedih. Allah menawarkan kepada kita pada ketika kita lakukan itu keuntungan yang teramat besar, dan kita insya Allah terselamatkan daripada siksa Allah. Yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lagi-lagi kata iman. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah suatu hal yang dapat menyelamatkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Beriman kepada Allah dan Rasulnya dijelaskan juga tentang kategori iman di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mengatakan amantu billah, kami beriman dengan Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Jadi Bapak Ibu, iman kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa hanya sekedar dengan ucapan tsumma istaqamu, kemudian mereka konsisten dengan ucapannya. Insya Allah orang-orang yang konsisten dengan ucapannya iman kepada Allah, dengan ibadahnya, dengan kebaikannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat menghampirinya. Kapan malaikat itu turun? Pada ketika akhir dari kehidupan dunianya. Turun Bapak Ibu malaikat di setiap ada orang-orang yang konsisten dengan ucapannya, istiqomah dengan ucapannya. Pada ketika hamba Allah keluar dari kehidupan dunia menuju akhirat, maka turun malaikat menjumpainya. Apa tugas malaikat itu datang menjumpai orang itu? Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat mengatakan, jangan takut, jangan risau, jangan khawatir meninggalkan dunia ini, jangan takut menghadapi kematian ini, jangan khawatir meninggalkan anak, keluarga dan selainnya.
Kemudian yang paling menarik adalah dalam ayat itu, wa abasyiru bil jannah. Kabarkan kepada mereka kabar gembira bahwasanya surga tempat kembalinya. Maka beruntunglah Bapak Ibu rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang konsisten di dalam ibadahnya, yang konsisten di dalam keimanannya. Malaikat akan turun di penghujung akhir kehidupannya untuk memberikan kabar gembira kepadanya, memberikan semangat menghadapi kematian itu. Allah takhaf wa la tahzanu. Jangan takut dengan kematian ini, jangan khawatir terhadap apa yang ditinggalkan. Wa abasyiru bil jannah, dan surga tempat kembalinya. Adalah buah daripada keimanan yang luar biasa. Kemudian watujahidu fi sabilillah, dan berjuang, berjihad di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah bukan hanya angkat senjata di medan perang. Ini kita yang datang ke taklim ini, ke tempat masjid yang mulia ini untuk ibadah, ini bahagian daripada jihad terbaik kita untuk pagi hari ini. Ini bahagian daripada jihad kita. Jihad itu bahagian daripada kesungguhan kita untuk melakukan ibadah. Maka kalau tak sungguh kita melakukan ibadah itu, Bapak Ibu rahimakumullah, lebih enak jam segini tidur. Apalagi maaf, tadi sudah bangun dari jam 2 tadi, qiyamul lail sampai jam 4, sahur langsung ke sini. Enaknya pagi hari ini adalah tidur, sudah rasa ngantuk. Tetapi karena jihad fisabilillah tadi, dengan sungguh-sungguh kita meninggalkan, kita lawan rasa kantuk kita untuk mendatangi masjid dimanapun kita bertempat tinggal. Karena kita tahu bahwasanya mendatangi masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala bahagian daripada jihad kita pada pagi hari ini. Apalagi Bapak Ibu orang tua saya yang jauh rumahnya dari masjid, yang ada di zaman Rasul, namanya Bani Salamah. Bani Salamah itu jauh rumahnya di ujung, di pinggir kota Madinah. Suatu saat Bani Salamah berkeinginan, kayaknya hijrahlah kita dari tempat tinggal kita ini. Hijrahnya kemana? Ke dekat masjid Rasul, biar enak tinggal di dekat masjid. Kenapa? Mudah ibadahnya, ada taklimnya, mudah diikuti. Begitu kira-kira perasaannya Bani Salamah. Kemudian rencana Bani Salamah untuk hijrah rumahnya lebih dekat dengan masjidnya Rasul, terdengar kepada Rasul berita itu. Apa kata Rasul kepada Bani Salamah? Wahai Bani Salamah, tak perlu kalian pindah untuk dekat rumahnya ke masjid. Biarkan rumah kalian jauh daripada masjid, karena setiap langkah kalian, ya, kerja keras kalian mendatangi rumah-rumah Allah, masjid untuk ibadah, itu bahagian daripada kebaikan dan hasanah Allah. Jadi kalau yang dekat rumahnya pahalanya sedikit. Kenapa? Jalannya dekat. Yang jauh rumahnya, alhamdulillah, pahalanya lebih gede. Makanya lebih baik rumah kalian itu jauh, asal hati kalian itu tergantung ke dalam masjid, daripada rumahnya dekat masjid tapi hatinya jauh dari masjid. Makanya lebih baik, kata Rasul, rumahnya jauh tapi hatinya bergantung kepada masjid, ketimbang rumahnya dekat betul dengan masjid tetapi tidak pernah ikut dalam barisan. Akhirnya Bani Salamah mengurungkan niatnya, tidak jadi hijrah, tidak jadi pindah tempat tinggal dari pinggiran kota Madinah untuk mendekat ke tempatnya solatnya Rasul ataupun masjidnya Rasul. Oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, fi sabilillah, jihadi, berjihad di jalan Allah bukan harus angkat senjata di medan tempur. Pagi hari ini melawan rasa ngantuk kita, datang ke masjid ini bahagian di antara salah satu jihad terbaik kita pada pagi hari ini. Kemudian dengan apa kita berjihad? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda kita, kemudian dengan diri kita. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu sungguh teramat besar manfaatnya, gunanya bagi kamu jika kamu orang-orang yang mengetahui. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara masalah iman, iman pada sahabat-sahabat dulu sungguh teramat mahal nilainya. Bukankah Bilal bin Rabah
menebus keimanannya itu mau dicambuk, mau disiksa, diletakkan batu besar di atasnya, dipukul oleh majikannya, tidak dijadikan sebagai manusia yang merdeka, diperbudakan yang luar biasa. Tapi demi keimanan, Bilal bin Rabah mampu melewati yang luar biasa. Ammar bin Yasir luar biasa. Mereka sahabat Rasul syahid fi sabilillah di jalan Allah karena ingin mempertahankan keimanannya, digadaikan keimanannya kepada Allah walaupun dirinya hancur, walaupun dirinya terbunuh. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia menebus keimanannya dengan tetap bersekukuh pada ketika orang tuanya, ibundanya terkasih mengatakan, aku tidak akan mau makan, ya biarkan aku sampai mati kalau kamu tidak keluar daripada kepercayaan yang dibawa oleh Muhammad. Ya, maknya tak mau makan. Kalau kau tak murtad lagi, keluar dari Islam itu, mama tak mau makan sampai mati pun jadi. Ya. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, walaupun ada nyawa itu 100 biji, satu persatu diambil, saya tidak akan mau meninggalkan keimanan itu, kalaupun yang terakhir nyawa itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahal betul keimanan di waktu itu. Sahabat-sahabat Rasul yang mulia yang lainnya lagi, Mus'ab bin Umair, sahabat seorang pemuda yang hidup dengan serba berkecukupan, dari keluarga terpandang, dari keluarga yang mapan kehidupan secara ekonomi, mampu ia menggadaikan keimanannya untuk meninggalkan seluruh kemuliaan dan kebahagiaan yang ia punya. Tapi pada ketika kita berbicara konteks kekinian, berapa banyak di antara saudara kita yang berani menggadaikan imannya ternyata bukan kepada penggadaian syariah, tetapi kepada penggadaian yang tidak ada manfaatnya terhadap dirinya. Maaf, kadang-kadang dikarenakan permasalahan pernikahan, mau dia keluar dari agamanya yang lurus, agama Islam, keimanannya ditinggalkan demi menikahi seorang yang ia cintai, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, ya, tidak sah pernikahan yang itu. Wala abadum mu'minun khairum wala abadum mu'minatun khairum min musyrikin walau a'jabatkum. Jikalau sekiranya pun perempuan itu menggugah hati kalian saking kecantikannya, kalau dia orang yang musyrik, lebih baik kalian menikahi seorang budak. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi banyak, ya, untuk konteks kekinian berani dan mudah menggadaikan keimanannya hanya dengan nilai yang sedikit. Sementara di sahabat-sahabat Rasul yang mulia, mereka menebus keimanan mereka dengan penuh dengan perjuangan. Ikhwani fillah rahimakumullah, inilah beratnya, inilah kebesaran keuntungan daripada keimanan itu. Kemudian yang berikutnya, ciri orang yang beriman itu dijelaskan dalam Al-Quran sangat banyak. Terlebih khususnya adalah dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Kategori orang yang beriman yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat itu adalah alladzina hum fi salatihim khushu'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Secara zahirnya boleh kita artikan orang-orang yang istiqomah dengan solatnya, karena dalam surah Al-Ma'arij juga dijelaskan bahwasanya orang-orang yang beruntung di dalam surah Al-Ma'arij salah satunya adalah orang-orang yang melakukan ibadah solat. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu kami ciptakan banyak keluh kesahnya. Banyak keluh kesahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Pada ketika masjid ditutup, ribut. Kenapa masjid ditutup? Kami mau sholat. Pada ketika masjid itu mungkin dibuatnya masker, ribut juga. Kenapa pakai masker begini-begini? Besok-besok buka masker pun nggak masuk juga. Pada ketika karpet dibentangkan, ribut. Kenapa pakai karpet? Nanti banyak kumannya. Ternyata di keramik jadi cantik, nggak masuk juga. Keluh kesah. Kenapa tidak masuk masjid? Panas masjidnya, tak elok di situ, tertahan aku. Dibuat AC, enggak datang juga. Kenapa enggak masuk? Dingin kali pun masjid kalian itu.
Satu yang pasti, tak bisa, tak mau itu aja. Cuman dicari sejuta alasan untuk membenarkan terhadap tindakannya, itu aja, selesai. Khuliqa halu'a, banyak keluh kesahnya, dibuat panas, panas sekali. Ya, tak bisa aku keluar rumah, panas sekali, apalagi bulan puasa ini. Dibuat hujan, mak-mak protes juga, sudah 3 hari jemuran tak kering. Jadi maunya kita apa? Apa maunya kita kehidupan ini sesuai aja dengan keinginan kita? Banyak keluh kesahnya. Pada ketika tak bisa pulang kampung, mudik, begitu. Itulah dia Bapak Ibu rahimakumullah. Keluh kesah senantiasa ada. Karena itu adalah karakter bawaan kita. Allah yang menjelaskan inna, dimulai dengan kalimat sesungguhnya. Artinya sudah pasti di setiap penciptaan manusia itu khuliqal insana, kami jadikan manusia itu halu'a, banyak keluh kesahnya, banyak permintaannya. Memang begitulah Allah menciptakan manusia. Kemudian yang berikutnya, idza massahu syarru jazua, apabila ditimpakan mereka hal-hal yang tidak menyenangkannya, berupa hal-hal yang mungkin saja menyakitinya, hal-hal yang tidak berkenan dengan keinginannya, halua, mudah berputus asa. Seolah-olah doaku ini tak diterima lagi, Tuhan tak mendengarkan setiap ucapan dan permintaanku, disalahkannya pula Tuhan. Halua, mudah berputus asa. Yang ketiga, wa idza massahul khairu manu'a, apabila diberikan kelebihan, senang hidupnya, sehat walafiat tubuhnya, keluarganya akur-akur semuanya, Masya Allah. Tapi yang terjadi kata Allah, pada ketika kenikmatan kebahagiaan itu diberikan kepada mereka, maka mereka itu sangat menyombongkan dirinya dan sungguh teramat pelit dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, inilah karakter bawaan kita. Mudah berkeluh kesah, mudah berputus asa, sombong dan teramat pelit dalam hidupnya. Kemudian makanya Allah tawarkan solusi orang-orang yang mampu keluar daripada sifat keburukan yang 3 itu. Allah berikan jalan kepada kita, illal musallin, kecuali mereka yang melakukan ibadah solat. Jadi kalau kita solat kata Allah, insya Allah sedikit demi sedikit kita bisa keluar daripada sifat keburukan bawaan kita itu. Kemudian solatnya yang bagaimana? Apakah solatnya Jumatan aja? Apakah solatnya Idul Fitri rame-rame datangnya? Tidak. Ternyata Allah berikan lagi penjelasannya. Solatnya itu adalah yang daimun, alladzina hum ala solatihim daimun. Solatnya itu harus berkepanjangan. Daimun sinonim daripada istiqomah tadi. Solatnya harus terus menerus, tidak bisa solatnya musiman. Makanya alhamdulillah Ramadan ini diberikan Allah kepada kita, salah satunya adalah bulan penterbiahan kita, bulan pendidikan kita. Yang malas untuk sholat tahajud, diterbiah kita di bulan Ramadan ini. Jangankan sholat tahajud, sholat tarawih 8 rakaat, 11 witir, 20, 23 dengan witir mampu dilakukan. Inilah terbiah itu, pembiasaan itu. Maka insya Allah setelah berakhir nanti Ramadan itu, Syawal muncul, insya Allah qiyamul lailnya istiqomah, tilawahnya istiqomah, sebagai buah daripada bulan terbiah kita selama 1 bulan. Orang-orang yang sudah melakukan diklat Bapak Ibu rahimakumullah, di training orangnya, jangankan 1 bulan, kadang-kadang 3 hari pun pulang dia membawa efek yang luar biasa. Kita ini 1 bulan di training, kita ini 1 bulan digembleng, diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diajari betul kita, dibentuk betul kita, paling tidak paling lambat jam 4 harus bangun. Kalau bisa jam 3 harus bangun, qiyamul lail sudah dilakukan. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang sudah istiqomah melakukan ibadah qiyamul lail.
Jangankan di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lalu pun yang insya Allah bisa dilakukan. Tapi insya Allah bagi pribadi kami, bagi kita yang pemula melakukan ibadah Qiyamul Lail, ini adalah awal yang baik untuk kita lakukan terus menerus setelah Ramadan nanti. Qiyamul Lail tidak berhenti di 10 akhir Ramadan, tetapi insya Allah Qiyamul Lail terus dilakukan. Kalau tak bisa setiap malamnya, ambil 3 kali paling tidak. Kalau tak bisa 3 kali, paling tidak 1 kali ambil Jumat subuhnya. Jangan sampai 1 tahun itu ya Qiyamul Lailnya hanya Ramadan. Bahkan Bapak Ibu rahimakumullah, termasuk kerugian terbesar kita yang sehat di bulan Ramadan ini adalah orang yang bangun setiap sahurnya tapi tidak mampu melakukan ibadah tahajud walaupun 2 rakaat. Rugi Bapak Ibu rahimakumullah. Rugi Bapak Ibu. Kita bangun jam 4 sahur untuk menikmati hidangan sahur, tapi sungguh teramat berat melakukan ibadah solat tahajud itu. Padahal maaf, kadang-kadang ibu-ibu kemana-mana untuk solat tasbih. Ramadan itu biasanya hari-hari Ramadan kemana-mana solat tasbih. Solat tasbih itu anjurannya dalam hadis Rasul, sementara tahajud itu anjurannya dalam Al-Quran. Saking sulit dan beratnya melakukan tahajud itu, Allah berjanji di akhir ayatnya adalah maqaman mahmuda. Orang-orang yang mampu melakukan tahajud adalah dia sudah sampai kepada maqam yang terpilih, maqam yang terpuji. Enggak sembarangan orang yang mampu melakukan tahajud. Alhamdulillah dalam Ramadan kita dibentuk, diterbiah melakukan ibadah solat tahajud supaya keluar Ramadan insya Allah amalan itu terus. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih di antara sekian hambanya. Karena tidak semua orang Bapak Ibu mampu melakukan ibadah Qiyamul Lail tahajud itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang mampu melakukan ibadah salat tahajud itu, mereka itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, orang-orang yang mendapatkan predikat terpuji. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, insyaallah habis Ramadan ini nanti tetap Qiyamul Lail kita. Jadi masih ada 3 malam lagi ke depan. Jangan sampai dibiarkan lewat waktu sahur kita itu sebelum kita melakukan ibadah solat tahajud. Kalau tak bisa 8 rakaat, 2 rakaat pun jadi. Insya Allah kalau sudah ada angka 2, lama-kelamaan angka 4 muncul, 6 timbul, sempurna dengan 8. Kalau tak bisa, aku tak bisa 8 rakaat, 2 rakaat pun jadi dah. Insya Allah ketimbang sama sekali, tak ada lewat semua. Jadi insya Allah adalah maqam mahmuda, yaitu maqam yang terpuji. Inilah yang pertama insya Allah sebagai kerugian terbesar seorang hamba Allah yang bangun di setiap sahurnya Ramadan tetapi tak mampu melakukan ibadah tahajud. Sementara insya Allah tujuan kita ibadah Ramadan mencari yang terbaik, mencari ampunan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, solusi yang berikutnya yang Allah tawarkan kepada kita untuk mampu keluar daripada sifat-sifat keburukan tadi adalah walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang diberikan kepadanya harta benda dan ia berikan kepada orang-orang yang maklum, artinya tak minta-minta, diam, butuh diam, penting kali pun sama dia uang, diam, gak mau dia minta, maklum. Lis-sa'ili wal mahrum. Ada juga orang yang meminta-minta, Pak mohon bantuannya, Bu tolong apa sedekahnya. Ada yang minta-minta, ada yang tidak minta-minta, disediakan hartanya terhadap itu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, secara tegas Allah mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin keluar daripada 3 sifat keburukan yang di awal, mudah berkeluh kesah, ya, banyak keluh kesahnya, mudah berputus asa. Yang ketiga, teramat sombong dan kikir dalam kehidupannya, hanya orang-orang yang solat dan istiqomah solatnya. Istiqomah solatnya. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan harta benda kemudian ia berikan kepada yang minta ataupun yang tidak minta. Makanya tadi solatnya harus istiqomah. Bukankah Allah sudah mengingatkan kita dalam surah Al-Ma'un, Allah berfirman, fawailul lil musallin. Orang solat pun celaka kata Allah. Kenapa celaka orang yang solat? Karena solatnya itu enggak khusyuk, solatnya itu enggak istiqomah.
Dia solat itu adalah hanya untuk pencitraan dirinya, untuk pamer terhadap amal ibadahnya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Solatnya itu supaya dilihat orang, solatnya wah itu rupanya yuraun. Maka orang-orang yang demikianlah dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maun itu orang-orang yang celaka mereka yang solat itu, karena solatnya bukan ibadahnya kepada Allah, tetapi adalah solatnya untuk pencitraan dirinya. Kemudian wayamnaunal maun, dan celaka juga orang-orang yang tidak mau membantu dengan yang bermanfaat terhadap orang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, yang terakhir yang ingin kita sampaikan pada pagi hari ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasana Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'atil mawbiqat, hindari kalianlah, berhati-hatilah kalian terhadap 7 dosa yang dapat merusak dalam kehidupan keimanan kalian. Wa ma kunna qala, dan mereka bertanya, apa yang 7 itu Rasul? Qala asyirku billah, yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Ini adalah penggadaian yang merugi bagi orang-orang yang menggadaikan imannya dengan kesyirikan. Kemudian wa qatalan nafs, membunuh diri dengan tidak hak, dibunuhnya orang lain, maka selesailah hidupnya. Kemudian yang berikutnya, wa qatalan nafsu allati haramallah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, illa bil haq, kecuali yang benar. Ada memang membunuh jiwa itu dibenarkan. Contohnya apa? Kisos. Kalau kisos, membunuh orang itu memang dibenarkan, dibunuhnya orang lain, berlaku hukum kisos, yang membunuh dibunuh. Kemudian apa lagi contoh kisos itu? Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina tapi sudah pernah menikah yang halal. Az-zaniyatu waz-zani, ya, perempuan yang berzina dengan laki-laki yang berzina, fajlidu mi'atu jaldah, maka lemparlah mereka, cambuklah mereka mi'atu jaldah, sebanyak 100 kali kalau perempuannya dan lakinya yang masih bujang dengan gadis. Pada ketika lakinya dengan perempuannya sudah pernah menikah yang sah tapi berzina juga, maka itu hukumnya rajam, dirajam dia. Pada ketika dilakukan hukum kisos itu, maka tidak ada dosa bagi orang yang mengkisos, karena kisos itu dilakukan oleh penguasa, ya, bukan oleh perseorangan main hakim sendiri. Kemudian wa akal malil yatim, memakan harta anak yatim. Ada harta anak yatim dimakannya. Tak tahu itu anak yatim itu, masih kecil dia, aku yang menguasai, dikuasai uak pakcik buleknya semua hartanya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya wa akalur riba, memakan harta riba. Apa itu riba? Ada pertambahan dalam hartanya dengan perjanjian hutang-hutang ditambahkan dan yang lainnya. Ya, memakan harta riba. Riba ini Bapak Ibu rahimakumullah luar biasa. Saking sudah mendarah dagingnya riba ini bagi kalangan orang Arab di saat itu, tidak bisa riba ini diharamkan hanya cuma 1 ayat, cuma 1 masa. Artinya haram riba langsung, enggak bisa. Sama dengan khomar. Khomar pun karena sudah menjadi tradisi kebiasaan mereka waktu itu, enggak mungkin Allah menurunkan 1 ayat langsung mengharamkannya, berat untuk meninggalkannya. Makanya pengharaman khomar pun paling tidak ada 3 masa, 3 tahapan, 3 ayat yang menerangkan supaya khomar itu diharamkan. Yang pertama, apabila mereka bertanya kepada Muhammad tentang khomar, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ya, apabila mereka bertanya kepada khomar dan perjudi itu, katakanlah khomar itu ithmun kabir, ada dosa besar di dalamnya, manfaatnya ada kecil tapi dosanya lebih besar. Kemudian yang berikutnya adalah ada orang sholat, tapi sayang solatnya itu bagaimana? Enggak selesai solatnya, salah baca ayatnya. Itu pun diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan solat kalau dalam keadaan mabuk. Kalau enggak solat mabuk, ya begitu hukumnya, baru tahapannya. Pokoknya mau solat jangan mabuk. Karena nanti kalau kita solat mabuk, tenggen dia, enggak tahu dia apa yang diucapkannya. Habis dia sholat, ya begitulah dia, pengurangan. Yang terakhirnya baru jelas, innamal khamru wal maisir wal ansab rijzum min amalis syaitan.
khamar, judi, pengundian adalah perbuatan setan. Saking hebatnya Bapak bahasanya adalah kotoran setan. Ismun kabir, dosa besar, fajtanibuh, maka jauhilah dia, la'allakum tuflihun, insyaallah kalian orang-orang yang beruntung. Begitu juga dengan riba. Tradisi orang-orang Arab Quraisy itu dulu, riba itu sudah mendarah daging, enak betul riba itu bagi mereka. Cukup punya uang, pinjamkan 10 juta, balikkan nanti 12 juta, uangnya yang bekerja cari uang, gitu aja dibuatnya rentenir. Makanya diturunkan ayat pertama itu adalah bukan mengharamkan secara totalitas dengan yang namanya riba itu, tetapi secara perlahan pemberitahuan bahwasanya riba itu bahagian hal-hal yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang hidup di zamannya. Wa ma ataitum mir riba liyarbi fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Dan sesungguhnya riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, belum diharamkan. Kalau kan dihutangkan 10, balik 12 juta kan bertambah. Secara matematika iya, tapi di hadapan Allah itu bukan bertambah. Berkahnya hilang nanti, bahkan kerugian secara finansial suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang mulai berpikir, berarti riba yang selama ini yang kami anggap baik, yang kami katakan itu bagus, ternyata menurut Allah tidak, tapi belum haram. Itu dalam surah Ar-Rum ayat 39. Kemudian turun lagi fase yang kedua, tentang bahwasanya riba itu digambarkan sebagai suatu hal yang paling buruk. Wa akhzimur riba wa qadanhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Ya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan perbuatan itu adalah teramat batil. Belum diharamkan juga riba itu. Kemudian yang ketiga, ya, menunjukkan karakter riba itu yang diharamkan dengan dikaitkan dengan sesuatu tambahan yang berlipat ganda. Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu taqur riba at'afam mudha'afah. Jangan kalian makan riba itu dengan berlipat ganda. Maka ada pula orang bertanya, kalau satu lipat boleh ya? Berlipat-lipat yang tak boleh katanya pula. Artinya ini sebagai pendidikan diterbiah orang-orang sahabat-sahabat Rasul, kaum muslimin di waktu itu supaya berhati-hati terhadap riba. Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, pengharaman riba itu setelah penaklukan kota Makkah. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah prosesnya bagaimana umat ini bisa keluar daripada cengkeraman riba itu. Penaklukan kota Makkah Bapak itu sudah bahagian daripada akhir-akhir periode kenabian itu. Artinya sudah di penghujung kehidupan Rasul baru diharamkan riba. Sesudah ditaklukkan kota Makkah, kemudian ya kota Makkah itu diserahkan oleh Rasul, diangkat oleh Rasul seorang gubernur yang mengurusi umat di waktu itu, namanya Atta bin Usaid. Dialah yang dilantik Rasul, dialah yang diangkat Rasul. Atta bin Usaid, kamu adalah penduduk asli kota Makkah, tetap kota Makkah ini dijadikan sebagai penguasaannya di bawah perhatian kamu, bukan orang-orang Ansor Madinah yang mencaplok kekuasaan di sini. Setelah ditinggalkan kota Makkah, sudah ditaklukkan, Rasul kembali ke kota Madinah. Ternyata ada dua kaum yang melakukan praktek riba sebelum turun pengharaman riba itu. Tapi mereka sudah masuk Islam bertahap, satu demi satu sudah mampu keluar daripada riba itu. Ya, cuman yang satu yang punya modal itu dia tidak mau kalau tidak dibayar anak cicit daripada riba itu tambahannya. Ya, ada Bani Amir bin Auf dari Syakib. Bani Amir bin Auf ini orang yang kaya, dihutangkannya uang kepada Banul Mughirah supaya ditambahkan uangnya. Ternyata Banul Mughirah sudah masuk Islam, tak mau membayar yang namanya anak cicitnya, yang ia bayar induknya aja. Berapa hutangnya aslinya itu yang dibayar. Tak setuju orang-orang Bani Amir tadi. Akhirnya dua orang ini menghadap kepada gubernur untuk memberikan minta fatwa apa penyelesaian terbaik. Ternyata gubernur tak ada jawaban. Apa kata beliau? Kalau begitu saya berkirim surat dulu kepada Rasul tentang menjawab permasalahan kalian, apakah dibayar lagi hutang riba tadi atau hanya diputuskan sampai di situ. Ternyata pada ketika Rasul membaca surat daripada Atta bin Usaid, gubernur Makkah pertama kalinya, maka turunlah ayat
sebagai petunjuk kepada Rasul dan umat ini penyelesaiannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Al-Baqarah 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba itu. Yang pertama tadi ada 3 tahapan, yang keempat sisanya sedikit pun tinggalkan daripada riba itu. Fa illam taf'alu fa'zam biharbin minallahi wa rasulih. Siapa yang tak mau meninggalkan riba itu artinya dia mengajak perang Allah dengan Rasulnya. Wallahu a'lam. Jadi cukup jelas, begitulah kecintaan mereka, amalan-amalan yang dilarang dalam agama, tapi alhamdulillah dengan proses pelan-pelan mampu mereka meninggalkannya. Minum khamar tradisi yang luar biasa, pelan-pelan mampu ditinggalkan. Riba yang sudah menjadi darah daging, pelan-pelan mampu ditinggalkan. Kita pun insyaallah Ramadan adalah sebagai bulan proses kita untuk menuju kepada hal-hal yang lebih baik dalam kehidupan kita, tentunya khususnya ibadah kita kepada Allah. Qiyamul lailnya sudah dimulai Ramadan, Syawal akan bertambah. Tilawahnya dimulai di bulan Ramadan, insyaallah di Syawal akan bertambah. Bapak Ibu orang tua rahimakumullah, afwan minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mana tahu ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kita pada pagi hari ini. Insyaallah yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang jelek, yang tidak baik itu datangnya daripada pribadi kami karena keringkalan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Mudah-mudahan kita semua insyaallah tetap istiqomah melakukan ibadah kita sampai nanti di penghujung akhir Ramadan ini. Sehat walafiat kita ya bunda semuanya, terhindar kita, terlindungi kita daripada hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit Allah sembuhkan, Allah angkatkan sakitnya, sabar dan ikhlas menerima takdir Allah, dan bagi keluarga yang menjaganya, yang merawatnya diberikan oleh Allah kekuatan dan kesabaran supaya tetap mereka dapat nilai ibadah terhadap yang mereka hadapi. Mudah-mudahan insyaallah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqi ahlana wa qirabatin lana. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.